Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Syahdatain Nazmul Qurani dengan NIM 235016165. Pada kali ini saya akan memaparkan hasil kajian ilmiah mengenai proses isolasi senyawa terpenoid dari ekstrak daun perepat atau Soneratia alba, yang mana penelitian ini berfokus pada tahapan isolasi metabolit sekunder dari tanaman mangrove dan melihat karakteristiknya. Baik, mari kita masuk pada latar belakang atau pendahuluan, di mana Indonesia merupakan negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia, yaitu mencapai 3,5 juta hektar. Keberadaan mangrove yang melimpah ini menyimpan potensi senyawa bioaktif yang sangat kaya. Nah, di daerah pesisir Jambi sendiri, salah satu jenis mangrove yang banyak ditemui adalah perepat atau Soneratia alba, yang mana masyarakat setempat ini telah lama memanfaatkan daun perepat ini secara tradisional untuk mengobati luka terbuka, demam, hingga penyakit diare. Baik, kemudian secara botanis sendiri, perepat tergolong ke dalam famili Lythraceae dengan spesies Soneratia alba, yang mana tanaman ini memiliki ciri morfologi berupa pohon yang tingginya bisa mencapai 15 meter dan dicirikan oleh adanya akar napas atau pneumatofor berbentuk kerucut yang menyembul di sekitar pohon. Daunnya berbentuk elips, tebal atau sukulen dengan permukaan yang licin berwarna hijau. Habitat aslinya sendiri berada di zona mangrove berlumpur atau berpasir yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kemudian, mengapa tumbuhan ini mampu bertahan di lingkungan yang ekstrim? Berdasarkan penapisan fitokimia, daun perepat mengandung beberapa golongan utama metabolit sekunder, seperti alkaloid, fenolik, triterpenoid, flavonoid, tanin, saponin, steroid, dan glikosida. Senyawa-senyawa ini diproduksi sebagai fungsi adaptasi tanaman terhadap salinitas tinggi dan paparan sinar UV di habitatnya. Pada kajian ini, fokus utamanya adalah kelompok senyawa terpenoid, karena dinilai memiliki potensi aktivitas antibakteri yang bekerja dengan cara merusak membran sel bakteri. Kemudian, secara umum, dalam dunia farmasi sendiri, senyawa terpenoid dikenal memiliki spektrum aktivitas farmakologi yang luas. Yang pertama yaitu sebagai antibakteri. Senyawa ini mampu berinteraksi dengan porin yang merupakan protein transmembran pada dinding sel bakteri, sehingga mengganggu dan merusak integritas membran selnya. Kemudian sebagai antiinflamasi, yang mana terpenoid sendiri bekerja menghambat jalur mediator NF-kappa beta dan menekan sitokin proinflamasi. Yang ketiga yaitu sebagai antitumor, yang mana ia memicu apoptosis atau kematian sel terprogram, menghambat angiogenesis, serta memodulasi siklus sel kanker. Yang terakhir yaitu sebagai antioksidan, di mana gugus hidroksil atau OH-nya pada terpenoid dapat mendonorkan hidrogen untuk menangkap radikal bebas. Metode isolasinya yaitu ekstraksi. Tahap awal isolasi dimulai dengan proses meserasi. Pelarut yang dipilih adalah aseton karena sifatnya yang semipolar, sehingga dinilai optimal untuk menarik senyawa terpenoid. Proses perendaman ini dilakukan selama 3 hari dengan 2 kali pengulangan, lalu hasilnya dipekatkan menggunakan rotary evaporator. Nah, dari total 572 gram sampel daun kering, diperoleh ekstrak kentalnya itu hanya sebanyak 56,3378 gram, yang artinya persentase rendemen ekstrak adalah sebesar 9,8493%. Kemudian ada fraksinasi dan pemurnian. Setelah mendapatkan ekstrak kental dari hasil ekstraksi, alur pemisahan dilanjutkan ke tahap fraksinasi. Yang pertama yaitu dilakukan kromatografi vakum cair atau KVC, yang mana menggunakan fase diamnya silika gel 60H untuk pemisahan kasar menjadi beberapa subfraksi, yang mana subfraksi yang menunjukkan hasil positif terpenoid kemudian dimurnikan lebih lanjut lewat kromatografi kolom gravitasi atau KKG. Tahap akhir pemurnian dilakukan dengan metode rekristalisasi menggunakan pelarut etil asetat
hingga didapatkan kristal murni yang berbentuk jarum. Karakterisasi isolatnya atau uji kemurnian dan sifat fisik. Kristal hasil pemurnian yang didapatkan tersebut dinamakan isolat F2.2.2 pada jurnal dengan berat total yaitu 12,6 mg. Untuk menguji kemurniannya, dilakukan analisis kromatografi lapis tipis atau KLT menggunakan 3 sistem eluen yang berbeda polaritasnya. Yang mana bisa dilihat pada gambar, hasil KLT memperlihatkan noda tunggal pada ketiga sistem eluen dengan nilai RF berturut-turut yaitu 0,94, 0,6, dan 0,11. Selain itu, uji titik leleh juga menunjukkan isolat meleleh pada suhu 210,2 hingga 211,1 derajat Celcius, yang mana rentang pelelehan ini adalah rentang pelelehan yang sempit yaitu hanya 0,9 derajat Celcius. Yang ini mengonfirmasi bahwa isolat yang diperoleh itu sudah murni. Kemudian, ada analisis spektroskopi UV visible dan FTIR. Untuk menentukan struktur kimianya, isolat dianalisis menggunakan spektroskopi. Instrumen UV visible sendiri menunjukkan serapan maksimum atau lambda max pada panjang gelombang 212 nanometer yang mengindikasikan bahwa adanya transisi elektron dari pi ke pi bintang yaitu C rangkap 2 terisolasi. Selanjutnya, spektrum FTIR memperkuat data tersebut dengan mendeteksi beberapa pita serapan khas. Seperti bilangan gelombang 3277 per cm itu mendeteksi vibrasi ulur gugus hidroksil atau OH. Bilangan gelombang 1656 per cm itu mengonfirmasi ikatan rangkap alkena terisolasi C rangkap 2, serta adanya serapan pada 1377 per cm itu yang merupakan tanda dari gugus gem dimetil yang menjadi ciri khas utama dari kerangka struktur triterpenoid. Selanjutnya ada identifikasi senyawa lupeol. Berdasarkan integrasi data sifat fisik, titik leleh, serta analisis spektral UV dan FTIR, isolat F2.2.2 ini berhasil diidentifikasi sebagai senyawa lupeol dengan rumus molekul yaitu C30H50O, yang mana lupeol ini termasuk ke dalam golongan triterpenoid dengan kerangka lupan. Karakteristik struktural utamanya memiliki gugus ausokrom berupa hidroksil atau OH yang terletak pada posisi 3 beta, seperti yang terlihat pada gambar struktur di slide. Kemudian, ada uji aktivitas antibakteri untuk E. coli, yang mana dilakukan pengujian aktivitas antibakteri terhadap bakteri penyebab diare yaitu Escherichia coli menggunakan metode difusi agar atau paper dish, yang mana hasilnya menunjukkan bahwa ekstrak aseton pada konsentrasi 1000 ppm ini hanya memberikan zona hambat sebesar 2 mm yang masuk dalam kategori lemah. Sementara isolat lupeol murni sendiri pada konsentrasi 100 ppm tidak menunjukkan adanya zona hambat. Hal ini dikarenakan senyawa lupeol murni merupakan bakteri gram negatif, sehingga secara literatur membutuhkan konsentrasi yang jauh lebih tinggi, yaitu lebih dari 100 mikrogram per mili, agar dapat aktif menghambat pertumbuhan bakteri tersebut. Kesimpulannya yaitu, penelitian ini berhasil mengisolasi senyawa golongan triterpenoid jenis lupeol dari daun Soneratia alba sebanyak 12,6 mg. Kemurnian dan identitas senyawa dibuktikan lewat uji leleh yaitu 210,2 sampai 211,1 derajat Celcius serta konfirmasi gugus fungsi gem dimetil melalui spektrum FTIR. Dan meskipun aktivitas antibakterinya terhadap E. coli pada kadar 100 ppm masih belum terlihat, hasil isolasi ini memberikan kontribusi penting bagi pemetaan metabolis sekunder mangrove Indonesia. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.